Wah wah wah, tak hanya Jordi Cruyff, PSSI datangkan sosok fenomenal. Ini dia sosok fenomenalnya, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah loh, sama saja sepertinya, ini dia alasan mengejutkan Patrick Kluivert masih panggil Pratama Arhan. Berikut faktanya yang pasti bikin kalian kagum dengan strategi Patrick Kluivert. Wah wah wah, tak ada takut-takutnya nih pelatih. Pelatih Bahrain bilang begini soal skuad timnas Indonesia. Nah loh, sepertinya cuma mau ambil enaknya saja. Ini syarat Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa bela timnas Indonesia. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan Patrick Kluivert masih panggil Pratama Arhan. Keputusan Patrick Kluivert untuk tetap memanggil Pratama Arhan dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menimbulkan tanda tanya besar. Dengan adanya pemain naturalisasi seperti Dean James yang segera bergabung, serta kehadiran Calvin Verdong, posisi bek kiri seharusnya sudah lebih dari cukup. Namun Kluivert tampaknya masih melihat sesuatu yang spesial dari Arhan hingga tetap memanggilnya. Apakah ini berarti strategi lemparan ke dalam khas Arhan masih menjadi bagian dari taktik yang disiapkan oleh Kluivert? Banyak yang menduga Arhan bakal tersingkir dari skuad, terutama karena persaingan di posisi bek kiri semakin ketat. Dean James yang sedang menjalani proses naturalisasi digadang-gadang sebagai pesaing utama Calvin Verdong. Selain itu masih ada Shaine Patinama yang juga bisa bermain di posisi tersebut meskipun performanya bersama KAS Open belakangan ini kurang meyakinkan. Jurnalis senior Haris Pardede alias Bung Harpa menyebut bahwa secara performa Arhan lebih stabil dibandingkan Patinama. Menit bermainnya di Bangkok United semakin bertambah, sementara Patinama justru mengalami penurunan di klubnya. Namun yang paling menarik dari pemanggilan Arhan adalah kemungkinan besar Kluivert masih ingin memanfaatkan keunggulan uniknya, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh. Dalam beberapa kesempatan, lemparan Arhan terbukti menjadi senjata yang efektif bagi timnas Indonesia. Bung Harpa bahkan membandingkan kelebihan ini dengan legenda Stoke City, Rory Delap, yang terkenal dengan lemparan mautnya. Menurutnya, kemampuan ini adalah sesuatu yang sangat langka dan sulit ditemukan pada pemain lain. Tidak hanya membantu dalam menciptakan peluang serangan, lemparan ke dalam Arhan juga bisa menjadi senjata dalam situasi bola mati. Beberapa kali ia berhasil menciptakan assist dari situasi tersebut. Bahkan ketika timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat secara fisik, strategi ini bisa menjadi kejutan yang menguntungkan. Mungkin inilah alasan utama mengapa Kluivert tetap ingin membawa Arhan ke dalam skuad meskipun persaingan di posisi bek kiri semakin ketat. Menariknya, meskipun daftar resmi pemain yang akan berlaga melawan Australia dan Bahrain belum diumumkan, Arhan tampaknya memiliki peluang besar untuk masuk dalam daftar final. Dari total 30 pemain yang dibawa, hanya 23 yang bisa didaftarkan, yang berarti ada 7 pemain yang harus dicoret. Jika Kluivert benar-benar mempertahankan Arhan, maka bisa dipastikan strategi lemparan jarak jauhnya masih menjadi bagian dari rencana permainan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemanggilan Pratama Arhan ini masih layak atau justru seharusnya Kluivert memberi kesempatan kepada pemain lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain Jordi Cruyff, PSSI datangkan sosok fenomenal. Tak main-main, PSSI kembali menunjukkan ambisinya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan sosok-sosok fenomenal yang siap membawa Garuda terbang lebih tinggi. Setelah kehadiran Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, kini semakin banyak figur berpengalaman yang bergabung ke dalam skuad kepelatihan timnas Indonesia. Dengan kedatangan mereka, timnas Indonesia diyakini akan semakin sulit dikalahkan, bahkan oleh tim-tim kuat seperti Australia maupun Bahrain.
Seiring dengan persiapan menuju laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 20 dan 25 Maret 2025, PSSI terus menambah amunisi di sektor kepelatihan. Patrick Kluivert sudah lebih dulu tiba di Jakarta saat perkenalan Jordi Cruyff beberapa waktu lalu. Kini giliran dua asisten pelatih berpengalaman, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor, yang segera menyusul ke Jakarta pada Rabu 12 Maret 2025. Kehadiran Lanzaat dan Pastoor bukanlah kabar biasa. Kedua sosok ini membawa pengalaman segudang di dunia sepak bola Eropa, yang tentunya akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan mereka ke Jakarta, turut serta Quentin Jacoba serta seorang sosok yang belum terlalu familiar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Setelah ditelusuri, sosok tersebut ternyata adalah Jordi Cloytenburg, seorang analis video muda berbakat asal Belanda. Jordi Cloytenburg mungkin belum setenar nama-nama besar lainnya, tetapi kiprahnya di dunia sepak bola tidak bisa diremehkan. Pria berusia 32 tahun ini telah malang melintang di berbagai klub Eropa. Mulai dari Akademi PEC Zwolle, tim U21 PEC Zwolle, SC Heerenveen, Adana Demirspor di Turki, hingga tim kasta ketiga Liga Italia, Triestina. Pengalaman luasnya sebagai analis video bakal memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia dalam menganalisis permainan lawan dan menyusun strategi yang lebih matang. Dengan formasi tim kepelatihan yang semakin solid, harapan besar kini bertumpu pada peningkatan performa timnas Indonesia di kancah internasional. PSSI tampaknya tidak ingin main-main dalam membawa timnas ke level yang lebih tinggi, dan langkah ini membuktikan keseriusan mereka dalam menghadapi kompetisi sekelas kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Dengan tambahan kekuatan baru ini, apakah timnas Indonesia siap menaklukkan Australia dan Bahrain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert siap tempur bersama timnas Indonesia. Para penantang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kini harus lebih waspada. Patrick Kluivert telah siap tempur menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga krusial yang akan menentukan nasib skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan tidak sabar untuk segera memulai perjuangannya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menyelesaikan tugas awal dengan mengumumkan daftar pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain, kini fokusnya adalah bekerja keras demi meraih hasil maksimal. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisir. Tetapi semakin nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ujar Kluivert dalam YouTube Timnas Indonesia. Masa-masa yang menyenangkan ada di depan mata. Kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna, jadi saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan tentunya, tambahnya. Saat ini Timnas Indonesia telah mengumpulkan 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia yang menempati peringkat kedua. Sementara itu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina memiliki jumlah poin yang sama dengan Indonesia, menjadikan persaingan semakin ketat. Dua pertandingan yang akan berlangsung pada Maret 2025 benar-benar menjadi laga hidup dan mati bagi skuad Garuda. Jika berhasil meraih kemenangan atas Australia dan Bahrain, Indonesia berpotensi naik ke posisi kedua klasemen grup C, mendekatkan diri ke Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim teratas dari grup yang akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan mereka ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Saat ini Jepang memimpin klasemen dengan koleksi 16 poin dan menjadi kandidat terkuat untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 dari grup C. Namun peluang masih terbuka bagi Indonesia untuk menorehkan sejarah dan tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Dengan persiapan matang dan kepemimpinan Patrick Kluivert, mampukah timnas Indonesia menaklukkan Australia dan Bahrain? Bagaimana prediksi kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Sindiran pelatih Timnas Bahrain ke Timnas Indonesia. Pelatih Bahrain sepertinya dibuat ketakutan mengira bakal melawan Timnas Belanda saat berjumpa Indonesia. Pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajic tampaknya dibuat ketar-ketir menjelang laga melawan Timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan, ia menganggap bahwa menghadapi Indonesia seperti melawan Timnas Belanda. Sindiran ini muncul karena Indonesia terus menambah pemain naturalisasi berkualitas tinggi ke dalam skuadnya. Talajic mengungkapkan keheranannya terhadap perkembangan Timnas Indonesia yang selalu menghadirkan pemain baru dalam daftar skuad mereka. Untuk menghadapi Bahrain, skuad Garuda memiliki 3 pemain naturalisasi anyar, yakni Emil Audero yang bermain untuk Palermo di Italia, dan James dari Go Ahead Eagles di Belanda, serta Joey Pelupes yang kini membela Lommel SK di Belgia. Melawan Timnas Indonesia, setiap kali daftar tim diumumkan, selalu ada 2 atau 3 pemain baru, ujar Talajic dikutip dari GDN Online. Seperti diketahui, Emil Audero sebelumnya merupakan warga negara Italia meskipun lahir di Indonesia. Sementara itu, James dan Pelupes berkewarganegaraan Belanda sebelum resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Sekarang ada 1 penjaga gawang baru dari Serie A dan 2 pemain lainnya dari Belanda, seolah-olah kami akan bermain melawan Belanda, lanjut Talajic. Meski demikian, pelatih asal Bosnia dan Herzegovina itu menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi Indonesia. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, tegasnya. Pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat. Laga ini akan menjadi pertandingan ke-7 di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pernyataan sang pelatih, bisa disimpulkan bahwa Bahrain membutuhkan persiapan matang dan kekuatan penuh untuk menghadapi Indonesia. Skuad Garuda kini semakin solid dengan kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman di Eropa. Hal ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi lawan-lawan mereka. Apakah Timnas Indonesia mampu menunjukkan dominasinya dan membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar Belanda KW seperti yang disindir Talajic? Bagaimana prediksi kalian untuk laga seru ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye tertarik ikuti jejak Sandy Walsh. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, mulai melirik Liga Jepang sebagai destinasi karier selanjutnya. Pemain yang kini memperkuat Almere City di Eredivisie ini terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya untuk mengikuti jejak Sandy Walsh yang sudah lebih dulu bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Dalam sebuah obrolan santai di kanal YouTube The Haye Way, Haye mengungkapkan kekagumannya terhadap J1 League. Menurutnya, kompetisi kasta tertinggi di Jepang itu merupakan salah satu liga terbaik di Asia yang memiliki daya tarik besar bagi pemain profesional. Ia bahkan menyebut bermain di Jepang sebagai salah satu mimpinya. Tentu saja saya langsung mengirim pesan kepada Sandy. Saya bisa katakan ini mungkin mimpi kecil untuk bermain di Jepang suatu hari nanti, ujar Haye. J1 League memang dikenal sebagai liga yang kompetitif dengan atmosfer luar biasa. Banyak pemain top dunia yang pernah mencicipi persaingan di sana, seperti Andres Iniesta, David Villa, hingga Sergi Samper. Tak heran jika Haye tertarik untuk mencoba peruntungannya di liga yang disegani di Asia tersebut. Sejak resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia, Haye semakin dikenal oleh publik sepak bola Indonesia. Ia tampil apik dalam beberapa pertandingan bersama skuad Garuda dan menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah. Kini dengan ketertarikannya terhadap Liga Jepang, banyak yang penasaran apakah ia benar-benar akan hengkang dari Eropa dan mengikuti jejak Walsh. Situasi kontrak Haye juga membuka peluang bagi klub-klub Jepang untuk merekrutnya. Kontraknya di Almere City akan berakhir pada 30 Juni 2025, yang berarti ia bisa berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Selain itu, regulasi di J1 League yang memberikan kuota khusus bagi pemain Asia Tenggara juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Haye jika ingin melanjutkan kariernya di Jepang.
Jika benar-benar bergabung dengan klub J1 League, Haye akan menjadi pemain Indonesia berikutnya yang berkarier di Jepang setelah Sandy Walsh. Kehadiran dua pemain ini di Liga Jepang tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia karena bisa meningkatkan eksposur pemain tanah air di level internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tom Haye cocok bermain di Liga Jepang? Akankah kehadirannya di J1 League semakin mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak main-main, Jordi Cruyff akan lakukan komitmen jangka panjang bersama Timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik kepada publik dan media di Jakarta pada Selasa 11 Maret 2025. Kendati tak diutarakan berapa lama Jordi Cruyff akan menjabat sebagai technical advisor, anak legenda Belanda Johan Cruyff ini menegaskan bahwa pekerjaannya bersama PSSI adalah proyek jangka panjang. Komitmennya yang kuat untuk membangun sepak bola Indonesia memunculkan harapan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kehadiran Jordi Cruyff melengkapi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Langkah ini disebut sebagai awal dari era baru dalam sepak bola nasional. Dengan pengalaman luasnya di berbagai klub Eropa dan sebagai direktur teknik Barcelona, Cruyff diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi Timnas Garuda. Dalam kapasitasnya sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff akan berfokus pada 5 aspek utama pengembangan sepak bola Indonesia. Ini mencakup reformasi metodologi kepelatihan, memberikan saran teknis kepada PSSI dan Badan Tim Nasional (BTN) serta penetapan Direktur Teknik PSSI. Ia menegaskan bahwa perubahan dalam sepak bola tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Ini bukan proses yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Ini adalah proyek jangka panjang, ujar Cruyff dalam konferensi pers. Ia juga menyebutkan bahwa ada sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dicapai. Namun pertanyaan besar yang muncul adalah jika dalam waktu dekat hasilnya tidak memuaskan, apa langkah yang harus dilakukan oleh PSSI? Apakah mereka akan bersabar dengan visi jangka panjang ini atau justru tergesa-gesa mencari solusi instan? Cruyff mengakui bahwa membangun fondasi sepak bola yang kuat membutuhkan analisis mendalam. Ia berencana untuk berbicara dengan para pelatih dan pemain guna memahami mentalitas serta filosofi sepak bola Indonesia. Pertama adalah menganalisis, mempelajari semuanya, berbicara dengan pelatih, pemain untuk mengerti dan lebih memahami mentalitas pemain, mentalitas olahraga, sisi fisik, dan ide sepak bola untuk mendapatkan gambaran secara umum, ujar Cruyff. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan menghadapi 4 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil dari pertandingan ini bisa menjadi tolak ukur awal dari efektivitas strategi yang diterapkan oleh Cruyff dan Kluivert. Banyak pihak berharap bahwa kehadiran Cruyff bisa membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa menjadi beban berat bagi PSSI jika hasilnya tidak sesuai harapan. Apakah keputusan PSSI untuk mengontrak Cruyff adalah langkah yang tepat? Atau justru ini hanya eksperimen yang berisiko tinggi? Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah proyek jangka panjang ini akan berhasil? Atau sebaiknya PSSI menyiapkan rencana cadangan jika dalam waktu dekat belum ada hasil yang memuaskan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Syarat mengejutkan Ian Maatsen dan Pascal Struijk jika bela Timnas Indonesia. Kabar terbaru mengenai Pascal Struijk dan Ian Maatsen yang bersedia memperkuat Timnas Indonesia jika skuad Garuda menang melawan Australia dan Bahrain menimbulkan perdebatan. Sikap kedua pemain ini terlihat berbeda dibandingkan dengan pemain keturunan lainnya yang telah lebih dulu berjuang bersama Timnas Indonesia dari bawah. Sementara Jay Itzes, Tom Haye, Mads Hilgers, hingga Emil Audero bersedia membela Indonesia tanpa syarat. Struijk dan Maatsen tampaknya menunggu jaminan bahwa Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026 sebelum mereka memutuskan bergabung.
Langkah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang agresif dalam mencari pemain keturunan berkualitas. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia secara instan sembari tetap menjalankan program jangka panjang seperti pembinaan usia dini dan peningkatan kualitas liga domestik. Namun keputusan Struijk dan Maassen untuk menetapkan syarat lolos ke Piala Dunia sebelum bergabung membuat banyak pihak mempertanyakan loyalitas mereka terhadap Indonesia. Di sisi lain, jika melihat kualitas kedua pemain, tidak heran jika mereka memiliki target tinggi sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia. Jan Maassen saat ini bermain untuk Aston Villa di Premier League dan memiliki pengalaman bermain di final Liga Champions bersama Borussia Dortmund. Dengan nilai pasar mencapai 32 juta euro, Maassen jelas merupakan pemain dengan kualitas yang sangat tinggi. Begitu pula dengan Pascal Struijk, bek tengah Leeds United yang memiliki tinggi 190 cm dan dikenal produktif dalam mencetak gol. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, mereka tentu ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia sebelum mengambil keputusan besar dalam karier internasional mereka. Bagi fans timnas Indonesia, hal ini tentu menjadi dilema. Di satu sisi mereka ingin melihat timnas semakin kuat dengan tambahan pemain berkelas dunia. Namun di sisi lain banyak yang merasa bahwa pemain yang ingin membela Garuda seharusnya memiliki tekad kuat tanpa menunggu syarat tertentu. Pemain seperti Mark Klok dan Stefano Lillipali bahkan berjuang dari bawah sebelum akhirnya bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun jika kita melihat dari perspektif profesional, keputusan Maassen dan Struijk cukup masuk akal. Mereka adalah pemain elite di Liga Top Eropa dan keputusan membela sebuah negara bukan hanya soal kebangsaan, tetapi juga faktor kompetitif dan peluang karier. Apakah keputusan mereka ini bisa diterima atau justru dianggap tidak etis? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Negara tetangga doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini mendapat dukungan tak hanya dari masyarakat tanah air, tetapi juga dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, hingga Kamboja. Meski selama ini rivalitas di lapangan begitu sengit, banyak penggemar sepak bola dari negara-negara ASEAN yang justru berharap skuad Garuda bisa mencetak sejarah dengan menjadi wakil pertama ASEAN di Piala Dunia 2026. Dukungan ini muncul setelah PSSI sukses menaturalisasi 3 pemain keturunan baru, yakni Emil Alderweireld dalam kurung Palermo Dean James dalam kurung Go Ahead Eagles dan Joy Pelupis dalam kurung Lommel SK. Kehadiran mereka semakin memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah fans sepak bola dari Vietnam hingga Malaysia terang-terangan menyampaikan harapan mereka agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Phuc Hai Minh, seorang penggemar sepak bola dari Vietnam. Sementara itu, Juadat Nguyen menambahkan, Indonesia sekarang sangatlah kuat. Salam hormat dari Vietnam. Dukungan serupa juga datang dari Malaysia dan Kamboja. Indonesia semoga beruntung di setiap turnamen yang diikuti. Salam dari Kamboja, kata Kong Kahapiset. Susunan pemain yang luar biasa. Semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, wakil tunggal dan pertama dari ASEAN. Salam dari Malaysia, tambah Amzar Zakaria. Meski berada di grup yang cukup sulit, peluang timnas Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar. Saat ini, skuad Garuda duduk di posisi 3 grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati peringkat kedua. Jika berhasil meraih 7 hingga 9 poin dalam 4 laga tersisa, Indonesia berpeluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya dan semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia. Jadwal pertandingan ke depan akan sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke markas Australia. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 dan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK.
Dengan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi, harapan untuk meraih hasil maksimal semakin besar. Dukungan dari negara tetangga menunjukkan bahwa rivalitas di lapangan tidak selalu berarti permusuhan di luar pertandingan. Banyak yang menyadari bahwa kemajuan sepak bola Indonesia juga bisa membawa dampak positif bagi persepakbolaan ASEAN secara keseluruhan. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.